hidup sehat. Memang sakit perut itu biasa kita sehari-hari ya, penyakit sehari-hari. Tapi gimana sih caranya mendeteksi sakit perut di titik-titik tertentu? Nah, ini menarik banget nih, dokter. Nah, sudah hadir kita yang akan membahas dan akan menjelaskan bagaimana mengenali titik nyeri perut. Bisa kita kenal dari di rumah. Dan ya, ada Prof. Hari, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Banyak banget nih masyarakat bertanya-tanya nih, Prof. Ini fakta atau mitos kalau nyeri di perut bagian atas adalah gangguan pada lambung? Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Ya, jadi perut bagian atas. Nah, jadi sepatnya gini, ini ada daerah yang kita bilang daerah ulu hati. Ya, daerah ulu hati. Ya, nah, jadi pasien yang merasakan rasa perih, tidak nyaman di daerah ulu hati, disertai mual, kembung, begah. Nah, itu kita bilang bahwa dia ada masalah di lambungnya, di mahnya, ya. Bisa juga posisinya suka di kiri atas, karena ini masih bagian lambung kita, di kiri atas ini. Jadi di kiri atas. Ya, jadi di ulu hati, ya, tengah atas, kemudian sampai di kiri atas. Ini kalau lihat kita gambar di sini nih, posisi kita di sini, nah ini adanya di daerah sini nih. Nah, ini yang kita bilang tadi ya, daerah ulu hati. Ulu hati ke kiri atas ya. Ya, betul. Ya, jadi biasanya begini, pasien-pasien itu kan tadi, jadi definisinya memang dia rasa nyeri, perih, tidak nyaman, dan ada gejala-gejala tadi mual, muntah, kembung, cepat kenyang, dan biasanya juga nafsu makannya menurun gitu. Nyeri pada perut nih kan ada banyak titik nih. Tadi nyeri atas, ke kiri. Nah, kalau bagian kanan atas? Ya, kanan atas itu ada liver. Nah, ini tadi nih. Nah, ini ada liver kita. Jadi memang buat kita sebagai seorang pasien itu memang mesti pinter juga ketika sebelum datang ke dokter. Ketika nyeri kita mesti lihat nih nyeri kita ada di mana. Tadi saya bilang kalau nyeri di ulu hati atau di perut kanan atas. Nah, ini kan di perut kanan atas, berarti ini ada operasi liver. Mungkin ada liver di situ, bisa macam-macam. Bisa karena memang dia suatu peradangan akut, hepatitis misalnya. Hepatitis akut, virus itu juga nyeri perut kanan atas. Atau yang ekstrim ada bisul di livernya. Itu juga abses kita bilang itu juga nyeri seperti itu. Nah, bisa juga dia ada di sebelah kanan, di sebelah tengah kanan ini yang kita bilang kantong pedu. Nah, itu juga bisa merasakannya seperti itu. Ini bagian mana nih, Dok? Ini mungkin pemirsa di rumah nih pada belum tahu kan ya, bagian kantong empedu itu di bagian mana? Ya, jadi tepatnya di sini ada di daerah di sini nih, pas di sekitar di sini. Jadi masih di daerah ulu hati, tapi agak ke kanan sedikit. Ke kanan sedikit. Ya, sedikit ke sini sedikit ya. Di situ ada kantong empedu. Jadi kalau memang ada peradangan, kata bilang peradangan kantong empedu atau kolisis akut misalnya, di situ apa yang terjadi? Biasanya agak bengkak. Bahkan dokter pada saat periksa bisa ketemu tuh kemungkinan ada nyeri di daerah situ gitu loh. Nah, ya itu yang di daerah kantong empedu, dan kadang-kadang juga pasien-pasien dengan batu kantong empedu. Makanya sering pasien-pasien itu bilang nyeri di daerah ulu hati, dia bilangnya sakit mah. Nah, kemudian dia obatin lah, beli obat macam-macam di mah, tapi ternyata ketika kita USG, ternyata sumbernya itu bukan dari lambungnya, ternyata dari kantong empedunya yang disebabkan oleh batu kantong empedu. Dan pemirsa ingin lebih jelas, Dok, bagaimana cara membedakan? Tadi kan sama tuh nyeri ulu hati karena mah dan karena empedu. Ciri khasnya untuk membedakan yang simpel untuk masyarakat di rumah. Jadi sebenarnya tidak ada gejala yang khas ya. Artinya gini, kalau memang itu gejalanya khas, itu memang kita bisa nilai. Biasanya kalau gejala khas itu, kalau batu kantong empedu nyeri di area ulu hati ke bawah itu nyeri dan tembus empedu, ke belakang. Gangguan empedu ya, Dok? Buat batu kantong empedu. Ya, kalau lambung bisa juga berhubungan dengan makan. Ya, misalnya dia habis makan sesuatu terasa perih, kembung. Tapi sekali lagi, gejalanya itu bisa juga perih-perih aja, ternyata batu kantong empedu. Jadi gejalanya itu tidak, artinya gini, ada gejala-gejala yang timbul dari batu kantong empedu yang tidak khas juga. Makanya tetap harus pemeriksaan gitu. Biasanya kan kalau pasien kan berobat ya udah beli obat warung gitu misalnya kan, atau dia pernah dikasih obat mah oleh dokternya, dia cuma minum obat diulang lagi misalnya obatnya. Jangan, kenapa? Jangan-jangan nyeri ulu hatinya itu disebabkan oleh batu kantong empedu karena ngobatinya beda gitu loh. Nah, bagaimana dengan GERD, Dok? Apakah itu tipe sakitnya gejalanya sama dengan empedu dan mah? Ya, jadi kalau GERD, ini kita lihat gambar ini ya. Kalau GERD itu dari kerongkongan ya. Jadi ini dari lambung ini naik ke atas kerongkongan. Jadi gejalanya beda. Kalau GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit di mana isi daripada lambung balik arah ke atas. Jadi pasien merasakan panas dada. Di dada ya? Di dada panas dada.
dan sampai ke atas mulutnya pahit. Oke. Nah, ada gejala-gejala yang kita bilang ekstra esofagus. Jadi gejala-gejala di luar esofagus ini ya, kerongkongan. Apa gejalanya? Batuk kronis. Jadi ada pasien-pasien yang batuk-batuk kronis, ternyata itu karena asam lambung gitu. Apalagi suara serak. Nah, suara serak juga bisa ternyata karena asam lambung. Atau gigi suka ngilu-ngilu nih, misalnya kan. Ada pasien-pasien saya yang datang, dok gigi ngilu-ngilu, ternyata asam lambung begitu. Atau tadi sering radang tenggorokan, ternyata dokter THT lihat udah ada apa namanya cairan lambung yang sudah naik atas, yang gitu. Jadi tadi itu. Jadi kalau GERD itu beda. Kalau dia masih bilang di lambung, adanya di lambung saja asam lambungnya. Tapi kalau sudah GERD, dia sudah naik ke atas asam lambung. Itu tadi yang dengan gejala-gejala tadi. Gitu. Oke, Prof. Ari, ini masyarakat ingin tahu juga apakah obat MAH yang sering kita temukan di warung-warung di toko sehari-hari bisa untuk juga mengobati mualnya GERD tadi atau empedu. Gitu. Nah, Prof. Ari, tahan dulu. Siap. Oke. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Hidup Sehat. Oke, pemirsa, masih di Hidup Sehat, kita masih membahas cara mendeteksi titik nyeri perut. Nah, masih bersama Prof. Ari, spesialis penyakit dalam. Kita nyambung tadi, Prof, pertanyaan tadi, ya, Dokter Nisa, mengenai apakah obat MAH bisa dipakai juga untuk nyeri-nyeri yang lain, empedu, GERD, dan sebagainya. Gimana, Prof? Jadi kan kalau kita tahu obat MAH itu macam-macam jenisnya. Ada yang kita bilang kelompok antasida yang dijual di warung itu. Antasida itu sifatnya menetralkan asam lambung. Kemudian obat yang lain adalah obat yang menekan produksi asam lambung. Ya, itu produksi asam lambung seperti ada kelompok yang kita bilang kelompok H2 reseptor blocker, yaitu seperti ranitidin, simetidin, roxatidin gitu. Nah, kemudian satu lagi yang kita bilang penghambat pompa proton yang termasuk kelompok itu omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Biasanya kalau pasien-pasien sakit MAH ini udah familiar nih dengan ini. Dengan nama-nama tadi ya. Nah, nama-nama tadi. Jadi kalau dia memang disebabkan karena kalau ini penyakitnya karena sakit MAH ya, karena asam lambung tinggi di lambung, itu biasanya minum obat seperti tadi, obat antasida itu enakan dia. Nah, begitu juga dengan GERD misalnya, ya lebih enak. Tambah lagi dia mendapat obat anti asam. Tapi kalau problemnya dari kantong empedu, dia tidak akan ada perubahan. Ya paling perubahan sedikit karena mungkin gasnya berlebihan karena dia nyeri, tapi turun. Tapi basically dia sebenarnya mesti dikasih painkiller kalau dia karena batu kantong empedu begitu. Oke, baik. Misalnya. Dok, ini banyak juga nih pertanyaan di masyarakat. Jadi kalau seandainya ada rasa sakit di perut kanan bawah, itu adalah tanda-tanda dari radang usus buntu. Ini fakta atau mitos? Iya, jadi pertama saya bilang dulu fakta ya, bahwa memang pertama nyeri karena appendix ya, nyeri karena usus buntu itu memang nyerinya di perut kanan atas, di perut kanan bawah, perut kanan bawah. Tapi yang mesti saya sebutkan, tidak semua, tadi kan pertanyaannya kan tadi Pak betul-betul bahwa appendix itu adanya di perut kanan bawah. Tapi tidak semua nyeri di perut kanan bawah itu disebabkan oleh appendix. Gitu. Kalau usus jadi buntu? jadi usus buntu itu adanya di perut sini nih. Jadi antara usus besar dengan usus halus ya, ini di perbatasan itu di daerah usus besar yang kita bilang cecum itu ada muara dari appendix tadi. Ya, ada muara appendix tadi. Nah, kalau dia meradang ya ini ditekan, nyeri kita tekan kesakitan pasiennya. Nyeri lepas kesakitan. Kita angkat lagi kakinya kesakitan. Itu dalam kondisi akut. Jadi itu yang kita mesti pastikan dulu. Tapi kita tahu nih bahwa di sini juga ada organ usus besar. Jadi bisa juga peradangan usus besar sepertinya itu seperti usus buntu penyebabnya, tapi ternyata bisa usus besar. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya ada saluran kencing di sini. Jadi bisa juga saluran kencing. Atau kalau kewanitaan biasanya di sini ada kandung telur ya, ovarium kita bilang. Nah, ini juga bisa nyeri. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa nyeri perut kanan bawah ini tidak selalu dari appendix. Tapi appendix itu memang lokasinya ada di perut kanan bawah. Begitu. Nah, Prof, apakah rasa sakitnya sama dengan mules yang sakit di MAH atau gimana? Pemirsa ingin tahu rasa sakitnya seperti apa, Prof? Kalau untuk usus buntu, usus buntu itu kalau pas, kan usus buntu ini kan suatu infeksi, infeksi akut. Jadi pasien tuh biasanya nyerinya hebat, jalan juga sampai begini dia. Jadi nyerinya hebat banget ya? Nyeri hebat banget, yang akut ya. Kemudian juga ada demam. Nah, biasanya pada saat ke rumah sakit, dokter akan melihat ada nyeri tekan tadi, nyeri lepas. Dan
dibuktikan lagi pemeriksaan laboratorium. Sel darah putihnya meningkat. Kalau normal kan sel darah putih 5.000 sampai 10.000. Mungkin kita temukan dia 15.000, 20.000 misalnya. Jangankan kita tekan, kadang-kadang kalau lagi akut itu disenggol aja udah kesakitan gitu. Oke, baik dok. Nah ini tips nih pemirsa supaya pemirsa tahu. Jadi bagaimana kalau sakit itu kita nggak sembarangan minum obat dok. Jadi tipsnya apa aja nih buat pemirsa? Ya, jadi pertama yang mesti diketahui oleh para pemirsa semua yang ada di rumah ya. Pada kesempatan saya sampaikan bahwa prinsipnya adalah kita mesti mengetahui dulu itu nyeri sumbernya dari mana. Artinya gini, secara kasar aja dulu tadi. Ya tadi kalau memang nyeri perut kanan bawah, nyeri hebat tadi, itu jangan-jangan buntu, apalagi ada demam, berarti harus segera ke rumah sakit. Karena sekali lagi kadang-kadang kita kasih painkiller itu menjadi masking, jadi tersembunyi. Pada saat berobat ke dokter udah nggak ketemu, padahal itu ada problem di situ, jadi mesti hati-hati. Kalau tadi memang nyeri di daerah ulu hati, silakan boleh mengkonsumsi obat-obat antasida segala macam untuk menetralkan merasa lebih enak. Tapi sekali lagi ketika nyerinya berulang nggak baik-baik, sebaiknya mesti ke dokter gitu loh. Nanti dokter yang akan memastikan ini penyebabnya dari mana, apa dari batu empeduka atau kuat dari lambung atau yang lain-lain gitu. Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Oke pemirsa, tidak terasa 60 menit kita sudah bersama. Semoga apa yang kita sajikan siang ini bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Oke, saksikan terus Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di TV One. Saya Dr. Akles. Dan saya Dr. Teguh Anissa. Indonesia Hidup Sehat.